Halo Sobat ASN Indramayu, kembali lagi di Ayu Podcast, podcastnya ASN Indramayu. Betul. Jasa raja tuh ada di mananya sih kalau pajak? Karena kan kebanyakan saya sendiri aja juga tahunya nih Bu, kalau untuk jasa harja, kalau kecelakaan udah nanti ditanggung sama jasa harja, seperti itu. Santunan jasara harja itu bisa keluar apabila laporan polisi itu terbit, gitu ya. Begitu laporan polisi terbit, jasara harja akan memberikan surat jaminan untuk korban luka-luka ya. Untuk korban luka-luka, kita akan memberikan surat jaminan kepada rumah sakit. Jadi apabila korban mengalami kecelakaan lalu lintas, yang dilakukan apa? Cukup lapor polisi saja. Selanjutnya jasara harja bekerja. Apakah semudah itu? Iya, memang seperti itu. Semudah dan segampang itu untuk pengurusan jasara harja. Cukup lapor polisi. Halo Sobat ASN Indramayu, kembali lagi di Ayu Podcast, podcastnya ASN Indramayu. Balik lagi dengan saya Kiki, Perantau SDM Kepkap SDM. Kemudian bersama kita telah hadir bintang tamu dari Samsat Indramayu dan Jasara Harja. Nah, mangga Ibu dari Jasara Harja bisa perkenalan dulu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrianti, saya biasa dipanggil Evi. Jabatan saya sebagai Kepala Cabang Jasara Harja Indramayu. Oke, selamat datang Ibu di Ayu Podcast. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Selanjutnya dari Samsat Indramayu, monggo Pak, kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Freddy Ramanto. Jabatan saya Ketua Tim Penerimaan dan Penagihan Samsat Indramayu. Selamat datang Pak di Ayu Podcast. Semoga kabarnya baik-baik aja ya Pak ya. Iya, Pak, mau nanya nih, kalau di Samsat Indramayu tuh layanan buat masyarakat tuh apa aja sih Pak? Untuk di Samsat Indramayu ini layanan di masyarakat itu melayani pembayaran pajak kendaraan bermotor, kemudian melayani PPNKB yang balik rumah, kemudian melayani pajak air permukaan, kemudian melayani penerimaan pembayaran pajak alat berat, kemudian pajak air rokok, dan mineral berbagai. Itu salah satu istilah yang diterima melakukan pembayaran di pajak di Samsat ya Pak ya. Oke. Kalau untuk kan Samsat ini gak mungkin kita sendirian ya Pak ya, berarti ada mitranya ya Pak ya. Nah, mitra-mitra dari Samsat Indramayu ini mana aja nih Pak? Kebetulan Samsat itu terdiri dari 3 institusi. Yang pertama yaitu dari Reviden Registrasi Identifikasi Polri, Kepolisian Republik Indonesia. Kemudian yang kedua itu ada dari Jasara Harja. Kebetulan di sini ada kepala Cabang ya. Kemudian P3DW itu sendiri yang dalam kaitannya ini adalah yang menetapkan pajaknya gitu. Kemudian yang terakhir sebenarnya ada pembantunya yang menerima uangnya, yaitu dari Bank BJB. Itu salah satu yang ada di dalam kegiatan Samsat mitra-mitranya. Mitra-mitranya ya Pak ya, untuk perihal pajak apalagi gitu ya Pak ya. Nah, kalau untuk Jasara Harja sendiri nih Bu, Jasara Harja itu tuh tugas pokoknya tuh apa sih Bu? Baik ya Mbak Kiki ya. Jadi untuk Jasara Harja sendiri memiliki peran dan fungsi utama. Yang pertama itu memberikan perlindungan dasar kepada masyarakat yang mengalami kecelakaan lalu lintas, angkutan jalan, dan angkutan penumpang umum. Itu fungsi yang pertama. Lalu yang kedua, Jasara Harja juga diberikan amanah ya untuk menghimpun dan mengelola dana masyarakat yang kemudian akan dikembalikan lagi ke masyarakat dalam bentuk yang pertama pemberian santunan terhadap korban kecelakaan lalu lintas, lalu yang kedua
yaitu pemberian sarana dan prasarana pencegahan kecelakaan lalu lintas. Lalu juga kita yang ketiga pajak, dividen dan hibah kepada daerah. Itu dua fungsi utama dari Jasara Harja. Oh, jadi mah tetap aja balik lagi ke masyarakat lagi ya Bu ya nantinya ya, Bu, Betul ya? sekali. Jadi tuh kalau tadi disampaikan oleh Pak Freddy ya, di dalam Samsat itu ada Jasara Harja gitu. Nah, di mana sih Jasara Harja itu berperan kan gitu ya? Iya. Itu yang sering jadi pertanyaan. Iya, benar sih Bu. Hmm. Sebenarnya nih kan kalau ngomongin pajak nih, Betul. Jasara Harja tuh ada di mananya sih kalau pajak? Karena kan kebanyakan saya sendiri aja juga taunya nih Bu, kalau untuk Jasara Harja, kalau kecelakaan udah nanti ditanggung sama Jasara Harja seperti itu Iya, kan ya, Bu, ya? betul. Jadi kalau Mbak Kiki punya STNK tuh bisa dilihat itu ya di STNK-nya. Di notis pajaknya itu di situ ada yang namanya SWD KLLJ. Iya ini Bu ada SWD KLLJ. Nah itu tuh apa sih Bu? Panjang banget saya aja sampai bingung. Belibet ya, Iya. biasanya baca belibet itu ya. Apa sih? Nah, SWD KLLJ ini adalah sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan yang fungsinya tadi memberikan perlindungan terhadap orang ya, terhadap orang yang menjadi korban akibat kendaraan yang kita kendarai gitu ya. Jadi istilahnya tuh kalau di Jasara Harja ini perlindungannya itu bukan perlindungan kepada diri sendiri, tapi kita melindungi orang lain yang menjadi korban atas kendaraan kita, gitu ya. Nah, ini makanya apa namanya? Kalau bayar pajak gitu ya, itu sudah include pasti bayar SWD KLLJ-nya gitu ya. Jadi begitu terjadi kecelakaan lalu lintas, itu otomatis mendapat perlindungan. Asalkan bukan kecelakaan tunggal ya Mbak Kiki ya. Jadi harus kecelakaan Dua kendaraan dua bermotor. kendaraan ya Bu. Iya, Misalnya dua kalau atau saya lebih. kepleset gitu mah nggak bisa ya Bu ya? Nggak bisa. Iya iya. Ih, Kalau ini nih kalau untuk prosedurnya tuh Bu, kalau misalnya kita ngeklaim setelah kita, misalnya nih Bu ada kecelakaan nih dua kendaraan, nah itu prosedurnya gimana sih Bu? Persepsi orang kan kayak, aduh, apa susah banget sih, jadi terus males kalau untuk ngurus Jasara Harja seperti itu tuh Bu. Itu gimana? Sebenarnya prosedurnya itu gampang ya dalam pengurusan Jasara Harja. Syaratnya pertama, harus lapor polisi. Jadi santunan Jasara Harja itu bisa keluar apabila laporan polisi itu terbit. Gitu ya. Begitu laporan polisi terbit, Jasara Harja akan memberikan surat jaminan untuk korban luka-luka ya. Untuk korban luka-luka, kita akan memberikan surat jaminan kepada rumah sakit. Jadi apabila korban mengalami kecelakaan lalu lintas, yang dilakukan apa? Cukup lapor polisi saja. Selanjutnya Jasara Harja bekerja. Apakah semudah itu? Iya, memang seperti itu. Semudah dan segampang itu untuk pengurusan Jasara Harja. Cukup lapor polisi, nanti begitu kita kan sudah apa ya namanya data kita itu sudah terintegrasi dengan kepolisian, namanya IRSMS. Begitu korban terinput ya di dalam IRSMS-nya kepolisian, pihak Jasara Harja akan mengetahui dan akan menerbitkan surat jaminan yang kita kirim ke rumah sakit. Gitu ya, kirim ke rumah sakit sehingga korban kecelakaan lalu lintas tidak perlu lagi membayar santunan membayar biaya perawatan di rumah sakit karena sudah dijamin oleh Jasara Harja. Begitupun untuk korban meninggal dunia. Petugas Jasara Harja akan langsung melakukan jemput bola ke rumah ahli waris. Jadi kita langsung datang ke tempat ahli waris. Jadi ya kalau ditanya syaratnya cukup lapor polisi. Oh, gitu ya Bu. Nah, berarti nih ini kaitan sama di Samsat nih, kan harus bayar SWD KLLJ ya Pak ya kalau. Nah, kalau misalnya itu STNK-nya udah pada luar saya Bu ya. Nah, itu berarti nggak bisa ya Bu ya? Nggak bisa klaim ya Pak ya. Jadi harus bayar pajak dulu ya Pak ya. Terus baru nanti bisa klaim kecelakaannya gitu kan Bu. Jadi gini, Jasara Harja sebenarnya asuransi sosial ya. Jadi apabila pajaknya mati dikatakan tidak bisa klaim, kita masih memberikan perlindungan. Tapi setelah kita berikan perlindungan, si wajib pajak ini wajib membayarkan gitu, wajib membayarkan pajak kendaraan yang mati tersebut. Kalau udah include ya. Betul. Jadi kalau tidak bisa ya otomatis nanti tidak bisa kita jaminkan. Iya gitu. Berarti nanti ngeling ya Pak ya Jasara Harja sama si Samsatnya ya kelihatan ya Pak. Misalnya belum bayar gitu ya. Satu transaksi. Itu pada otomatis di situ terdiri dari PKB kendaraan bermotor, kemudian SWD KLJ,
Ya, kalau misalkan ganti plat nomor, pasti ada pembayaran buat STNK-nya sama buat plat nomornya. Jadi kalau misalkan tahunan cukup bayar satu kendaraan bermotor sama SPDK itu otomatis bikin satu transaksi Langsung. terbayarkan. Oh, ya berarti mah sebenarnya mah gampang ya, Bu ya. Betul. Yang penting mah ngurusin ya, Bu ya. Iya, dan ini juga merupakan salah satu manfaat dari pembayaran PKB ya Pak Freddy ya. Begitu PKB-nya terbayarkan, otomatis mendapat perlindungan juga ya, perlindungan dasar dari Jasara Harja. Jadi sobat ASN yang punya kendaraan bayar pajak biar terlindungi kalau terjadi apa-apa ya, Bu ya. Nah, dengar-dengar nih Pak, katanya Samsat Indramayu mau ada kegiatan tuh Pak. Betul, insya Allah kita Samsat Indramayu akan melakukan kegiatan kebiar pajak kendaraan bermotor. Kegiatan ini didukung oleh mitra kerja kita yang dari Jasara Harja. Oh, Jasara Harja juga ya, Bu? Iya, Ikut juga alhamdulillah. Presiden, kemudian dari Bapenda Kabupaten Indramayu juga ikut berpartisipasi. Karena memang ini kita kolaborasi dengan Bapenda Kabupaten Indramayu terkait kaitannya dengan pajak huni dan bangunan. Kita kegiatan ini selain memudahkan masyarakat untuk membayar pajak, kendaraan bermotor, PBB, kemudian ada pelayanan SIM keliling, kemudian ada juga promosi kendaraan baru, ada pameran kendaraan, gitu. Terus kemudian ada donor darah, dan yang terakhir kita nanti di dalam kegiatan ini kita ada sedikit rezeki akan memberikan santunan kepada anak yatim piatu, khususnya di sekitar wilayah dekat kantor kita. Oh, berarti semua orang juga bisa ikut itu, semua masyarakat Indramayu gitu bisa ikut ya. Makanya masyarakat Indramayu bisa hadir ke Bodo-Bodo ke Samsat Indramayu, sekaligus kita memberikan layanan yang termudah gitu. Di dalam pameran kegiatan nanti kita memberikan yang termudah gitu untuk pembayaran pajak dan bermotor. Semuanya ada di dalam satu tempat di situ, gitu. PBB, SIM, kemudian PKB juga dari tempat di situ. Itu ya. Jadi mau masyarakat Indramayu kalau mau ada informasi apa aja misalnya terkait Jasara Harja pun juga bisa kayak gitu ya. Bisa. Oh, berarti tuh keanggotaan ya kalau untuk jadi ikut Jasara Harja itu tuh ya harus ada kendaraannya itu ya, Bu. Iya, jadi kalau Tapi ada juga tersendiri ya, asuransi tersendiri ya. Oh. Ini terpisah dengan terpisah dari kendaraan ya, Bu ya. itu asuransi apa namanya, angkutan penumpang umum ya. Jadi kalau tadi saya menambahkan dulu yang disampaikan Pak Freddy terkait dengan gebiar pajak ya, itu di mana salah satu programnya juga tadi kan disebutkan ada donor darah ya. Kita juga ada pengobatan gratis itu dari Jasara Harja, dan juga kita juga menyiapkan hadiah-hadiah ya, hadiah-hadiah langsung nih, terutama untuk wajib pajak yang taat. Nah, selama ini kan mungkin yang ngerasa taat nih, saya hadiahnya mana gitu ya. Nanti kalau bayar pajak pas banget tanggal 17 atau 18 ya, terutama 17 September itu nanti kita langsung cek nih, wajib pajak taat nih, kita cek STNK-nya. Apabila memang taat, tidak pernah ada tunggakan, akan langsung menerima hadiah. Gitu. Jadi ada hadiah langsung di kegiatan tersebut. Tapi nggak pada tunggakan sebelumnya ya, Bu. Betul. Jadi memang kita khususkan untuk wajib pajak yang taat. Nah, ini salah satu benefit lagi-lagi ya, manfaat taat pajak gitu ya. Dan selain itu juga kita juga sudah bekerja sama dengan beberapa merchant lokal di Indramayu untuk wajib pajak yang taat pajak itu bisa langsung memanfaatkan benefit dari merchant-merchant tersebut. Seperti misalnya kalau di Indramayu nih, di sini ada Spa Kampung Indramayu, ada Dapur Masita gitu ya. Terus ada Janji Jiwa gitu. Jadi kalau kita transaksi di sana, misal kayak Dapur Masita minimal 50.000 itu dapat diskon. Terus di Janji Jiwa juga gitu, itu ada dapat potongan lah. Tapi syaratnya memang harus pajaknya itu masih berlaku. Taat pajak lah ya, Bu. Betul ya. Terus di kita juga ada untuk spasi untuk UMKM gitu. Oh, jadi ngasih kesempatan buat UMKM ya, Pak ya? Full istilahnya produk-produk lokal yang ada di Indramayu bisa dipamerkan di situ ya, iya.
Semoga acaranya lancar ya Pak ya. Amin. Ya, kita dukung banget gini nih. Bisa jadi kita juga datang itu Pak untuk pengobatan ya. Iya. Kalau cek kesehatan Ibu ya ada cek Boleh, kesehatan. ada cek kesehatan gratis. Itu nanti kita langsung dengan dokter ya. Jadi bukan para medis ya, tapi dokter langsung. Nanti dokternya dari Rumah Sakit Bayangkara gitu, dan ada perawatnya juga. Jadi bisa langsung tes gitu ya. Bisa langsung periksa lah. Bahkan menyampaikan kalau misalnya ada keluhan, aduh pusing atau apa gitu ya gitu. Iya. Itu bisa Yang penting disampaikan. jangan pusing kurang uang ya Bu. Ah, iya benar. Kalau itu susah obatnya. Benar. Iya benar. Nah, melanjutin yang tadi tuh Bu, kalau Iya. berarti dari Jasa Raharja itu nggak cuma perihal itu aja ya Bu, yang perihal perlindungan buat kecelakaan aja ya, tapi ada perlindungan yang lain juga ya Bu. Iya, jadi Jasa Raharja itu kalau kita lihat dari fungsi utamanya itu kan adanya di post crash ya, atau pasca kejadian. Tapi saat ini Jasa Raharja juga bergerak mulai dari pre crash, during crash sampai dengan post crashnya. Nah, di pre crashnya ini apa sih yang Jasa Raharja lakukan gitu? Kita di dalam RUNK itu kita ada di pilar pertama sistem yang berkeselamatan gitu ya. Jadi Jasa Raharja memberikan edukasi atau sosialisasi keselamatan ya, itu yang pertama. Seperti safety campaigns, kita ke sekolah-sekolah, ke pabrik gitu ya, ataupun ke komunitas lainnya. Terus juga kita ada yang namanya program PPKL, yaitu Pelajar Peduli Keselamatan Lalu Lintas. Kita bekerja sama dengan di Indramayu dengan KCD Disdik 9 gitu ya. Itu kita sosialisasi ke semua SMA. Kemarin juga kita lakukan bersama dengan tim pembina Samsat, dengan Samsat Indramayu 1 dan Bapenda Indramayu juga BJB. Kita sosialisasi ke sekolah-sekolah. Lalu yang ketiga ada program yang namanya PPGD. Itu Apalagi pelatihan pertolongan pertama gawat darurat. Jadi kita langsung menghadirkan dokter ataupun medis yang berpengalaman. Kita berikan pelatihan kepada komunitas ataupun kepada masyarakat umum, bagaimana sih cara memberikan pertolongan pertama apabila menghadapi situasi yang darurat gitu ya, terutama untuk korban yang kecelakaan gitu. Apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan gitu kan banyak dari kita nggak Masih tahu awam nih gitu tuh, ya, Bu. begitu ada ini. kalau udah lihat ada kecelakaan aja kita kan udah takut duluan kan ya Bu ya. Iya. Mau diapain? Iya, Betul. apa? Bagus berarti ya. Iya, terus kita juga ada program yang tadi pengobatan gratis gitu ya. Pengobatan gratis kita untuk memberikan yang pertamanya itu utamanya sebenarnya untuk kru angkutan umum ya. Jadi karena kan terutama para angkutan umum ini kan membawa nyawa banyak orang ya, memastikan kesehatan mereka tuh dalam kondisi yang prima gitu ya. Lalu kita diperluas lagi, tidak hanya untuk kru angkutan umum tapi juga untuk masyarakat. Salah satunya akan kita hadirkan nanti di acara Gebiar Pajak di Samsat Indramayu. Lalu kita juga memberikan bantuan sarana dan prasarana seperti traffic cone, barikade, dan juga kita ada pemasangan spanduk reflektor nih, Mbak Kiki, kita ada dipasang di Losarang dan di Kandang Haur. Jadi itu reflektor itu apabila malam hari tetap terlihat gitu loh. Oh, jadi kelihatan tetapan itu. Betul. Jadi kan kondisi jalannya itu kan gelap dan menikung ya, gitu. Nah, di situ setidak-tidaknya bagi para pengendara yang melintas tuh bisa mengetahui bahwa kondisi jalan tersebut tikungan. Ya, jadi mengurangi inilah ya Bu, tingkat kecelakaan ya Bu. Betul. Ya. Itu beberapa program terkait dengan pencegahan kecelakaannya sih. Bagus sih Bu kalau itu, karena kan masih banyak ya masyarakat yang nggak aware sama diri sendiri kadang ya Bu ya. Apalagi kalau udah mepet-mepet waktu ya Pak, aduh cepat sampai rumah misalnya gitu ya Pak ya. Jadinya terus buru-buru, padahal sebenarnya edukasi keselamatan ini kan banyak banget ya Bu ya. Nah kalau tadi edukasi keselamatannya itu tuh yang dari Jasa Raharja tuh gimana sih Bu biar kita tuh masyarakat tuh aware gitu, biar kalau kita kan taunya udah pakai helm udah aja kayak gitu ya Bu ya. Jadi memang kalau misalnya yang pertama kita harus mulai dari diri sendiri ya. Dari diri sendiri apabila kita naik sepeda motor, itu kita menggunakan helm yang ber-SNI gitu dan sampai bunyi klik-klik gitu. Fungsinya apa sih? Apabila terjadi benturan itu tidak akan mencederai kepala. Tapi bukan hanya si pengendara aja. Apabila kita bonceng, pemboncengnya pun termasuk anak kecil. Bisa kita bonceng anak kecil. Iya, Ibu, banyak. Kalau misalnya kita pakai helm, anak nggak dipakai helm, ya selamat masa? Iya, berarti nggak sayang anak. Gitu. Begitupun apabila kita naik kendaraan roda 4 atau mobil ya, kita pakainya tuh
seat belt. Tapi jangan salah artikan, yang kita pakai itu harus safety belt. Kalau hanya seat belt, mungkin diklik belakang, Ya. cuma taruh di depan. Tapi kalau Iya, kita pakai benar, safety benar. belt, itu kan betul-betul untuk melindungi diri kita. Apabila terjadi benturan, ada bagian yang menahan. gitu. Jadi mengurangi lah ya Bu ya resiko kecelakaan. Kalau dari Samsat melihat resiko kecelakaan gini nih Pak, banyak juga ya Pak yang tingkat kecelakaan di Indramayu itu Pak. Untuk sementara ini dari tingkat kecelakaan agak menurun ya. Alhamdulillah untuk Indramayu kita tingkat kecelakaan maupun fatalitasnya itu turun karena yaitu giat yang sering kita lakukan kolaborasi dengan Samsat, dengan Samsat Indramayu, dengan Polres Indramayu, dengan Bapenda dan juga BCB ya. Terus kita istilahnya tuh multi kolaborasi jadi banyak pihak yang ikut tergabung, misalnya peduli dengan keselamatan lalu lintas sehingga berdampak pada penurunnya angka kecelakaan lalu lintas dan fatalitas korban. Alhamdulillah kalau kayak gitu berarti ada ini ya Bu ya, ada dampaknya ya Pak ya. Kegiatan-kegiatan Bapak Ibu ini sangat luar biasa bermanfaat buat masyarakat Indramayu. Saya berharap sih untuk di kerjaan nanti ini kan kaitannya dengan upaya dan juga dalam peningkatan pendapatan daerah, kemudian memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, kemudian memberikan corporate sosial kepada masyarakat langsung sekitar dengan memberikan santunan yatim, dan yang terakhir tentu ada donor darah. Dan donor darah ini bagi masyarakat warga Indramayu yang mau ikut berpartisipasi silakan datang ke Samsat Indramayu, karena memang donor darah ini sangat diperlukan sekali buat masyarakat yang membutuhkannya. Maka untuk donor darah ini karena memang karyawan kita semuanya tidak, tapi istilahnya kalau bikin semua kayaknya sih nggak mungkin kejaring gitu ya. Benar sih Pak. Ya, tapi kalau misalkan ada masyarakat dari luar yang mau ikut berpartisipasi silakan. Buat masyarakat Indramayu jangan lupa tanggal 17 September ya Bu ya. 17 September 2025 akan ada gebyar pajak kendaraan bermotor. Nah, di situ banyak banget tuh acara-acaranya, kegiatannya. Jadi masyarakat Indramayu bisa langsung hadir ke situ ya Pak ya. Gimana tuh Pak? Di Samsat ya? Di Samsat, di halaman depan Samsat Indramayu. Gitu ya Bu ya. Banyak banget kegiatan, mau tanya-tanya pun juga pasti dilayanin ya Bapak Ibu ya. Oh, dilayani dengan baik. Ya, yang penting mah jangan nanya yang lain ya Pak ya. Selain banyak layanan juga banyak manfaatnya dan banyak hadiahnya. Ada door prize juga ya Pak Freddy ya? Ada door prize juga. Jadi selain hadiah langsung ada door prize juga nanti. Banyak banget tuh manfaatnya tuh. Ya udah, Bapak Ibu ini sebelum saya tutup, terima kasih Ibu Evi sudah datang ke sini, Bapak Freddy sudah hadir ke sini. Memberikan banyak informasi yang bermanfaat buat masyarakat Indramayu. Mohon maaf kalau bila kami ada kekurangan ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk Sobat ASN, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube KPSDM Kabupaten Indramayu. Oke Ibu, terima kasih Bapak Ibu. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayu Podcast, podcastnya ASN Indramayu.